Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Warga antusias lakukan pemungutan suara ulang di TPS 06 Raja Basajaya. KPU Bandar Lampung melakukan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara 06 Kelurahan Raja Basajaya Bandar Lampung pada hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Adapun PSU di TPS yang memiliki 234 daftar pemilih tetap ini berlangsung mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Pantauan Tribun Lampung, sejumlah warga setempat tampak antusias menggunakan hak suara ulang di TPS yang berlokasi di Jalan Nawawi Gelar Dalom, Gang Kenanga, Raja Basajaya, Bandar Lampung. Di sekitar area TPS, tampak warga yang ingin menggunakan hak suara ulang cukup ramai. Terlihat pula sejumlah petugas kepolisian dari Polda Lampung, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolsek Kedaton dan jajaran melakukan pengamanan di sekitar lokasi TPS. Hadir pula Ketua KPU Lampung, KPU Kota, Bawaslu, Bandar Lampung dan juga jajaran yang ikut memantau jalannya pemungutan suara ulang di TPS ini. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang yang dilakukan di TPS 06, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yakni Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Ya, selamat sore rekan Mutiara. Ya Huri, terkait dengan PSU yang dilakukan di Bandar Lampung pada hari ini, selain TPS 06, apakah ada TPS lain juga yang melakukan PSU? Ya, Mutiara dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini khusus untuk di Bandar Lampung hanya ada satu lokasi TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, yakni TPS 6 Raja Basajaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, di mana TPS ini dilakukan PSU lantaran terdapat seorang warga yang terdaftar sebagai pemilih di salah satu TPS di Kelurahan Raja Basa Pemuka, namun justru memilih atau mencoblos di TPS 6 Raja Basajaya ini. Sementara alasan dari warga tersebut adalah karena dalam keadaan sakit sehingga dia tidak melakukan pencoblosan di di Kelurahan Raja Basa Pemuka, dan juga dia tidak mengurus administrasi pindah pemilih, sehingga itu dikatakan sebagai pelanggaran administrasi, dan hal itu pula yang menyebabkan dilakukan pemungutan suara ulang. Dan sebagai informasi, untuk di Bandar Lampung ini sendiri memang hanya ada satu lokasi ini yang dilakukan pemungutan suara ulang. Namun untuk di Provinsi Lampung sendiri secara keseluruhan tepat pada hari ini ada 3 lokasi yang dilakukan pemungutan suara ulang, Mutiara. Dan ketiga lokasi itu diantaranya adalah TPS 6 Raja Basajaya di Bandar Lampung, kemudian ada TPS di di Kecamatan Wairilau, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di TPS 6 di TPS 10 ke Desa Kubu Batu, Kecamatan Wairilau, dan juga TPS 4 di Pekon Giham Sukamaju di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Dan hari ini sendiri sebagai informasi bahwa hari ini sendiri atau tepat pada 24 Februari 2024 ini adalah hari terakhir di mana hari maksimal dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang, karena berdasarkan peraturan yang ada batas maksimal dari pemungutan suara ulang itu adalah 10 hari pasca pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari lalu, Mutiara. Baik, dalam kesempatan ini apakah Huri berbincang bersama dengan salah satu warga yang menggunakan hak suara pada hari ini? Ya, Mutiara, dapat kami laporkan bahwa warga juga cukup antusias untuk melakukan pemungutan suara di TPS tersebut, dan kami sempat berbincang dengan 2 orang warga. Salah satunya adalah yang bernama Nur Hayati yang mengatakan bahwa warga sekitar cukup antusias melakukan pemungutan suara. Dari total 274 daftar pemilih tetap
warga yang mencoblos ada sekitar 208 orang yang mencoblos, dan Naili Nur Hayati sendiri mengaku bahwa mayoritas warga sekitar tidak berpindah pilihan atau tidak berpindah haluan, di mana dari 208 tersebut berdasarkan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan, kami baru saja memperoleh bahwa hasil penghitungan suara dimenangkan oleh pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, dengan perolehan suara yakni 156 suara. Adapun pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 36 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat 7 suara, dan sisanya adalah 9 suara dinyatakan gugur atau tidak sah, dinyatakan suara masuk dalam suara tidak sah. Mutiara. Ya, baik, terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Huri Agusto yang memantau secara langsung jalannya PSU yang dilakukan di TPS 06 Raja Basa Jaya. Nah, Tribuners, tadi juga dikatakan bahwasannya pada saat PSU ini dilaksanakan, warga masih begitu antusias untuk menggunakan hak pilihnya dalam agenda pemilu 2024. Ya, jadi hari ini pelaksanaan pemungutan suara ulang ya PSU dilaksanakan di Provinsi Lampung di 3 TPS di 3 kabupaten kota. Yang pertama di sini di TPS 6 Kelurahan Raja Basa Jaya ya, Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung. Ini hari ini dilaksanakan. Lalu yang kedua di Kecamatan Wairilau, Kabupaten Pesawaran, 1 TPS itu pemilihannya hanya untuk presiden ya, wakil presiden, DPR RI dan DPD. Lalu yang ketiga PSU dilaksanakan di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat untuk pemilihan presiden, wakil presiden dan DPR RI. Jadi memang ada rekomendasi dari Bawaslu yang harus kita laksanakan, dan PSU itu dilaksanakan hari ini terakhir. Jadi memang PSU itu bisa dilaksanakan 10 hari sejak pemungutan dan penghitungan suara. Jadi secara keseluruhan di Provinsi Lampung ada 7 TPS yang dilaksanakan PSU. Rekomendasi dari Bawaslu sendiri ada berapa? Rekomendasi Bawaslu ada 7 kita kaji ya. Ada gelombang pertama kita laksanakan 4 TPS dan hari ini 3 TPS, karena kan kita memperhatikan kelengkapan logistik kita ya, terutama surat suara, karena surat suara PSU itu kan setiap daerah pemilihan itu disiapkan 1000 surat suara. Jadi kita ada kekurangan surat suara sehingga untuk gelombang kedua baru kita laksanakan hari ini, karena hari yang diliburkan atau hari yang libur. Nah, hari ini bertepatan dengan hari libur dan hari terakhir pelaksanaan PSU. Ketua, kalau untuk syarat PSU itu gimana sih Ketua? Ya, PSU itu misalnya di TPS 6 nih kejadian ada pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, dia menggunakan hak suaranya. Jadi ketika hasil kajian pengawas TPS ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTB, maka itu bisa direkomendasikan PSU, termasuk hari ini di TPS. Itu juga kejadian di Kabupaten Pesawaran ya, karena ada surat suara yang dirusak ya, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang, termasuk di Kabupaten Lampung Barat ya, PSU dilaksanakan ada pemilih pindahan yang tidak berhak menerima surat suara, ini diberikan surat suara, pemilih DPK ya. Kita wajib Ketua melaksanakan rekomendasi Bawaslu soal PSU. Ya selagi memenuhi unsur ya kita laksanakan gitu. Kan ada persyaratan pelaksanaan PSU, misalnya ada lebih dari 1 surat suara yang dirusak oleh KPPS, misalnya KPPS menandai surat suara yang bisa digunakan pemilih misalnya ada pemilih yang tidak terdaftar ya di DPT atau DPTB di 1 TPS menggunakan hak suaranya di luar yang bersangkutan terdaftar, maka kalau dia ada temuan, ada kajian, rekomendasi Bawaslu kita laksanakan. Hari ini hari terakhir ya, tidak ada lagi PSU, hari ini hari terakhir. Hari terakhir ya? 10 hari sejak pemungutan penghitungan suara, ini sudah 10 hari, tanggal 24 hari libur atau hari yang diliburkan, ini hari libur kita laksanakan. Itu kalau dibandingkan pemilu 2019 ini kan ada peningkatan PSU nggak? Kalau 2019 kita ada 5 PSU, hari ini 7 PSU. Sebenarnya indikatornya kan bukan peningkatan PSU atau tidak PSU, ini kan bentuk melaksanakan regulasi karena memang diatur kan seperti itu. Ketua, kalau untuk kasus yang dilangkap
Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Ketua KPU Lampung mengenai PSU yang dilakukan pada hari ini di salah satu TPS di Bandar Lampung, yakni TPS 06. Dan berbicara terkait dengan PSU yang dilakukan di beberapa TPS di Provinsi Lampung, ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang bersama dengan Mutiara sore ini, yaitu Bang Chandra Wansah selaku pengamat politik Lampung. Halo, selamat sore Bang Chandra. Ya Bang Chandra, apa kabar Bang Chandra? Kita berjumpa lagi nih Bang Chandra dengan pembahasan seputar pemilu. Ya, Bang Chandra, ini kan kebetulan PSU ini di Lampung dilaksanakan pada hari ini, dan tadi kalau merujuk kepada pernyataan dari Ketua KPU Lampung, katanya hari ini merupakan PSU gelombang kedua atau PSU terakhir yang dilaksanakan. Nah, Bang Chandra, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Bang faktor-faktor yang menyebabkan harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang ketika pemilu itu terjadi Bang? Ya, dalam sebuah kegiatan pemilu memang masih dimungkinkan untuk adanya pemungutan suara ulang apabila terjadi 4 hal dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Keempat hal itu diatur dalam Undang-Undang 7 pasal 373 ya kalau tidak salah. Ini misalkan adanya KPPS yang membuka kotak suara tanpa melakukan mekanisme tata cara di dalam pembukaan kotak suara. Ini yang pertama. Yang kedua, juga dilakukan PSU, misalkan KPPS juga menandai atau adanya tanda-tanda tertentu untuk bisa jadi seolah-olah mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Nah, ada tanda-tanda khusus yang ditandai oleh KPPS atau ketua KPPS di dalam memberikan surat-suara ke pemilih. Ini yang kedua. Yang ketiga, juga bisa terjadi apabila adanya surat suara itu rusak, ya. Kalau surat suara dirusak dengan sengaja, ini juga biasanya dilakukan oleh KPPS agar surat suara tidak sah. Ini memang masih memungkinkan terjadi kalau misalkan KPPS-nya cenderung untuk berlaku tidak independen. Nah, ini bisa juga terjadi karena adanya ketidakindependenan sehingga suara yang sah ini mengakibatkan rusak dan tidak diketahui masyarakat rusaknya ini untuk suara siapa. Nah, ini memungkinkan untuk dijadikan alat oleh pengawas pemilu untuk merekomendasikan adanya PSU. Ini yang ketiga. Yang keempat juga ini untuk bisa atau biasanya terjadi juga adanya pemilih yang memilih bukan pada tempatnya. Seharusnya dia tidak memilih di tempatnya, misalkan dia hanya menggunakan KTP saja, padahal KTP dia ini bukan alamat tempat dia berada atau tempat TPS untuk dilayani oleh KPPS. KPPS memang mempunyai kewajiban untuk melayani DPK atau daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP pada pukul 12 sampai dengan pukul 13. Tetapi juga harus ada mekanisme yang harus diikuti berupa yang bisa dilayani adalah orang yang mempunyai KTP setempat yang berdekatan dengan TPS. Nah, tidak bisa orang yang hanya mempunyai KTP tetapi dia ingin memilih padahal bukan alamat sesuai dengan TPS atau berdekatan dengan TPS tempat domisili di alamat. Nah, ini memungkinkan untuk terjadinya pemungutan suara ulang yang waktunya ini 10 hari setelah hari H. Berarti kan hari ini hari terakhir. Ini mekanisme atau kenapa PSU bisa dilakukan oleh jajaran KPU berdasarkan rekomendasi dari pengawas pemilu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk pelaksanaan PSU sendiri ini memang sudah ada aturan waktu ya Bang. Jadi H+10 dan kemarin ini kan pelaksanaan gelombang pertama di hari Minggu tanggal 19 Februari lalu Bang. Iya, memang dalam regulasi kita Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 373 diatur bahwa PSU dilaksanakan 10 hari setelah hari H. Berarti kan dengan tanggal 24 hari tanggal 14 berarti kan tanggal 24 atau hari ini merupakan hari terakhir. Dan ini
berdasarkan rekomendasi juga oleh pengawas pemilu, wajib juga dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini KPPS atau KPU, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Ada unsur pidana pemilu dalam pasal 501, 502, Undang-Undang 7 tahun 2017. Ini ada unsur pidana pemilu apabila tidak dilaksanakan, apabila memang mekanisme sehingga terjadinya atau adanya rekomendasi dari pengawas pemilu terkait dengan PSU tetapi tidak dijalankan oleh KPU maupun jajarannya atau KPPS, maka ada unsur pidana pemilu yang bisa dikenakan kepada KPPS maupun apabila ada instruksi dari pihak KPU, pihak PPK atau pihak PPS yang tidak menjalankan rekomendasi dari pengawas pemilu, Mbak. Oke, nah Bang Chandra, terkait dengan PSU ini kan otomatis warga harus menggunakan hak suaranya untuk kedua kalinya. Ada nggak sih Bang dampak-dampak tertentu dengan dilaksanakannya PSU? Mungkin pertama dari berkurangnya suara yang diberikan oleh warga, terutama Bang. Ya, biasanya yang sangat menjadi bahan untuk evaluasi adalah terkait dengan minimnya pemilih yang akan menyuarakan diri pada PSU. Ya, partisipasi pasti akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, biasanya ya ini kan kalau misalkan PSU ini terkait dengan caleg yang ada di tingkat kabupaten kota, nah ini berakibat partisipasi memang agak lumayan tinggi karena ada pengaruh-pengaruh untuk bisa memilih calon tertentu, tetapi berkaitan dengan terjadinya hal yang konflik biasanya di masyarakat. Kenapa? Misalkan memang dari caleg tersebut tidak begitu jauh jarak di antara mereka, selisih dari suara mereka tidak begitu banyak. Ini pernah terjadi di daerah-daerah tertentu. Apabila tidak terlalu jauh di dalam persaingan di antara caleg ini berakibat partisipasi, tetapi juga ini mengakibatkan adanya konflik biasanya di tingkat tataran bawah, karena masyarakat juga pasti akan terpengaruh dengan adanya calon-calon yang datang kembali biasanya, walaupun ini ada unsur pidana pemilu apabila peserta pemilu melakukan kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang lainnya. Tapi ini kadang-kadang memang masih sering terjadi apabila selisih di suara para caleg itu sangat kecil ataupun bisa dipengaruhi oleh beberapa TPS yang akan PSU. Itu, Mbak. Oke, jadi memang PSU dengan dilaksanakan PSU ini tentunya memiliki dampak tersendiri ya Bang, terselenggara pemilu ya, dari partisipasi tentunya. Nah Bang, ini terkait dengan PSU yang kita tahu bahwasannya ternyata berdasarkan informasi ataupun pernyataan dari Ketua KPU Lampung, PSU tahun ini, di pemilu tahun ini ternyata lebih banyak dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Menurut dari Bang Chandra sendiri Bang, sebenarnya kira-kira apa sih Bang yang menyebabkan naiknya angka PSU di Provinsi Lampung khususnya? Apakah masih minimnya sosialisasi, baik itu kepada petugas seperti KPPS atau kepada masyarakat seperti itu Bang? Menurut saya ada memang beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya PSU ya, yang perlu evaluasi dari penyelenggara pemilu terutama KPU dan jajarannya. Ini terkait misalkan dari materi atau BIMTEK yang dilakukan kepada KPPS. Masih banyak KPPS yang bertugas, padahal seharusnya ini kan lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena KPPS sekarang bukan hanya ketua dan diwakili dengan anggota atau hanya 2 orang dari 7 orang yang mengikuti BIMTEK, tetapi semuanya sekarang diikuti BIMTEK. Semua 7-7-nya anggota KPPS mengikuti BIMTEK pada acara KPU terkait dengan mekanisme pengut hitung ketika hari H. Tetapi KPPS masih ada yang belum paham terkait dengan siapa yang berhak memilih, siapa yang harus dilayani, siapa yang harus mendapatkan hanya surat suara presiden dan DPD, siapa yang harus diberikan DPRD provinsi, presiden dan DPD. Nah, ini juga harus diberikan pemahaman kepada jajaran KPPS yang berhadapan langsung, yang berproses di dalam
pungut hitung agar mereka paham. Ini yang pertama. Yang kedua, ya juga harus diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah demokrasi yang baik, bagaimana etika di dalam berpolitik, bagaimana peran penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi. Dalam hal ini saya contohkan, TPS 19 ini terkait dengan siapa otak yang melakukan coblos sebelum dilakukan pungut hitung. Iya, betul Ini sekali. juga berpengaruh. Berarti kan ada yang memang otak di dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga adanya PSU. Nah, patut untuk dicurigai. Tidak ada kegiatan yang tidak ada otaknya, tidak ada kegiatan yang tidak ada instruksinya, tidak ada kegiatan yang memang mendapatkan untung dari sebuah kegiatan coblos langsung sebelum dicoblos oleh masyarakat. Ini kan pasti ada otaknya. Jadi memang harus ditanamkan. Yang pertama, memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana mekanisme melayani pemilih di TPS. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana menanamkan etika dan bagaimana kita menanamkan independensi serta bagaimana kita membangun demokrasi ini dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang 7 maupun PKPU, Perbawaslu agar berjalan dengan baik, Mbak. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwasannya pemilu yang berlangsung pada 14 Februari dan PSU yang berlangsung atau bisa dikatakan terakhir hari ini bisa menjadi bahan evaluasi ya bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang, karena bentar lagi mengingat ini pada akhir tahun kita akan mengadakan pilkada. Seperti itu ya Bang Chandra? Iya, ini harus evaluasi secara menyeluruh, baik berupa regulasi kita yang seharusnya didengarkan oleh para pembuat regulasi baik pemerintah maupun pihak legislatif agar adanya payung hukum yang bisa menjadi sandaran sehingga regulasi kita bisa memberikan sanksi dan memberikan sebuah contoh apabila dilakukan dengan kurang baik oleh penyelenggara pemilu, bisa menyentuh orang yang memang bersalah atau menjadi otak dalam sebuah permainan perebutan kekuasaan di legislatif maupun eksekutif. Dan ini menjadi bahan evaluasi kita bersama, terutama mobil khusus evaluasi bagi penyelenggara agar PSU tidak dilakukan karena kesalahan-kesalahan dari penyelenggara pemilu di dalam mentafsirkan sebuah regulasi dan seolah-olah ini bisa dilakukan dengan kesepakatan padahal berbeda dengan regulasi yang ada, Mbak. Oke, baik, mantap sekali Bang Chandra. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya Bang Chandra. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu tentunya dalam bahasan yang lebih menarik lagi. Ya Mbak, terima kasih banyak. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan Bang Chandra Wansa selaku pengamat politik Lampung terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS yang ada di Provinsi Lampung pada pemilu 2024 ini. Setelah pelaksanaannya. Oke. Artinya ya proses ini kan harus berjalan. Karena sebagaimana norma di Undang-Undang 7 bahwa ada di ayat 2 itu ada 4 poin terkait dengan dia rekomendasi PSU. Jadi ini membaca aja poin-poinnya itu kan. Yang jelas yang terakhir itu KTP. Nah, artinya hasil dari kajian kita. Kemudian outputnya adalah rekomendasi. Kita sampaikan, alhamdulillah ini kan dari 7 ini yang hari ini terakhir ya, Angkatan Lampung dan Musyawarah. Kalau kita lihat artinya skema tentang pelaksanaan PSU itu yang diamanahkan oleh undang-undang. Nah, kalau untuk pasca pemungutan suara untuk terkait dengan pidana pemilunya berapa yang sedang diproses di bawah sekarang? Iya, kalau untuk terkait dengan pidananya di Bandar Lampung itu yang di TPS 19 itu masih hari ini sudah masuk 30 dan masuk 30. Nah, artinya begini. Terkait dengan PSU itu ada 2 pelanggaran, yaitu administrasi dan pidana. Nah itu. Tapi kalau di administrasi dia outputnya adalah dia PSU selesai dia. Nah kemudian dia tidak menghilangkan pidana. Oke. Jadi kan tidak hilang dia pidana. Karena di norma itu ada dia setiap orang, ada dia petugas. Di normanya itu dibaca. Jadi kalau di norma itu kan ada, kalau dia di petugas kan ada KPU, KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS sampai KPPS yang membuat ya kan suara.
Nomor 8 atas nama Agus Fatoni. Lihat Pak kelingkingnya Pak. Kelingkingnya Pak. Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.